Bapak Ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah, harusnya ini bulan kemarin, cuma ini masih minggu kemarin, ada ceng jadwal. Ya. Kita sudah menyelesaikan hadis nomor 6 tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kita sudah jelaskan tentang hukum halal dan cara menyikapinya, lalu hukum haram dan cara menyikapinya, lalu syubhat dan cara menyikapinya. Dan kita juga sudah berdiskusi tentang ketika Rasulullah kaitkan di ujung hadis ini dengan sesungguhnya setiap manusia itu ada sebongkah daging bernama hati. Rasulullah kaitkan halal, haram, syubhat dengan hati. Karena hati seseorang akan mengantarkan dia kepada sikap terhadap yang halal, terhadap yang haram, dan terhadap yang syubhat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada pertemuan yang mulia ini kita lanjutkan hadis ke-7 dari 42 hadis yang disusun, yang dikumpulkan oleh Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Ruqayyah تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis ini singkat. Hadis ini singkat. Tetapi sebahagian ulama mengatakan hadzal hadis rub'uddin. Hadis ini adalah seperempat agama. Jadi ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan agama kita ini tidak lepas dari 4 hadis. Artinya masing-masing hadis yang 4 ini adalah seperempat agama. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang keempat hadis ad-dinun nasihah. Agama kita tidak lepas dari 4 hadis ini. Ini kalau tidak salah qaulnya Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, bahwasanya agama kita hadzal din yaduru ala hadhihi al-ahadits al-arba'ah. Nah, ini hadis ke-7 ini adalah seperempat agama kita dan dibuka dengan qala Rasul ad-dinun nasihah. Sebelum kita masuk ke hadisnya, seperti yang kita biasakan, kita sedikit menyinggung tentang rawil hadis. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ruqayyah. Bukan Ruqyah, Ruqayyah. Siapa nama aslinya? Tamim. Nah, ini bisa jadi perbendaharaan nama-nama yang bagus bagi kita Bapak Ibu. Tamim, nama seorang sahabat. Ya, bahkan sebahagian sahabat mengatakan beliau ini waliyun min awliyaillah. Tamim bin Aus Ad-Dari ini wali Allah, karena dia betul-betul memaksimalkan umur dan waktunya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, tidak perlu memperlihatkan karamat, mempertontonkan kehebatan, tidak perlu memproklamirkan saya ini wali dan seterusnya. Tetapi kesaksian para sahabat, Tamim waliyun min awliyaillah. Beliau ini salah seorang wali Allah. Dan beliau tentu tidak senang dengan gelar itu. Jadi ciri-ciri wali Allah itu salah satunya tidak senang disebut wali. Jadi kalau ada, ya kita tidak menafikan sampai hari ini wali masih ada. Waliullah maksudnya, bukan wali band. Waliullah itu masih ada, sampai saat ini masih ada. Kita tidak menafikan. Tetapi apakah mereka yang mengaku-ngaku lalu mempertontonkan saya ini wali, saya begini, apakah itu yang wali? Allahu a'lam. Menurut kita bukan yang seperti itu. Wali Allah itu adalah mereka yang punya kedekatan khusus dengan Allah. Nanti ada pembahasan khusus tentang wali Allah di akhir-akhir buku Arba'in ini. Hadis-hadis nomor 30-an kalau tidak salah. Ada pembahasan khusus tentang wali. Artinya wali itu adalah mereka yang punya
amalan khusus yang membuat posisi mereka itu VVIP di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti salah satu ciri-cirinya tawadhu'. Pasti. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau ini sebelum masuk Islam adalah seorang Nasrani, beragama Nasrani, dan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah melihat Al-Masihud Dajjal bi'ainihi, dengan mata kepalanya sendiri. Siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ciri-ciri Dajjal itu setelah beliau mendengar kisah dari Tamim bin Aus Ad-Dari ini. Singkat ceritanya, Tamim menceritakan, kami sekitar belasan orang laki-laki dewasa menaiki sebuah kapal, tanpa disadari, tanpa diarahkan dan tanpa kami ketahui, tiba-tiba kami terdampar di sebuah pulau. Lalu di pulau itu kami bertemu dengan seekor binatang yang aneh, berbulu lebat. Dan binatang ini ngomong seperti kita ngomong. Takut Tamim kau Bapak Ibu dan rombongannya. Ya bayangkan di pulau yang istilah kita antah berantah, ketemu dengan makhluk yang antah berantah pula. Semua badannya dipenuhi bulu, rambut, dan dia ngomong seperti manusia ngomong. Lalu salah seorang di antara kami, kata Tamim, bertanya, "Man ant? Kamu siapa?" Singkat cerita, akhirnya binatang ini mengarahkan Tamim radhiyallahu anhu bersama rombongan menuju sebuah tempat, sebuah bangunan atau sebuah apa, yang di dalamnya ternyata ada sebuah makhluk atau seorang makhluk yang sedang terikat dengan rantai yang kita tidak tahu, belum sampai ilmu kami atau belum ditemukan riwayatnya siapa yang mengikat dia. Tapi yang jelas mamsuhul ain, matanya hilang satu, dan tertulis di keningnya kafara. Dan laki-laki ini dan bertubuh besar. Jadi ciri-ciri fisik Dajjal itu sudah dilihat oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Sudah dia lihat dengan mata kepalanya. Dan memang salah satu yang menyebabkan Tamim ini pergi ke Madinah adalah perkataan Dajjal yang mengatakan, sudahkah diutus laki-laki dari Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib? Dia tidak tahu. Sudahkah diutus kalian orang Arab? Sudahkah diutus kepada kalian? Pada akhirnya Dajjal ini mengatakan kepada rombongan Tamim bin Aus Ad-Dari, "Alaikum bihim, alzimuhu." Kalian harus mengikutinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepadanya dengan ajarannya. Itu kata Dajjal. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita tentang Dajjal, dan salah satu hadis yang terpanjang dalam buku-buku hadis juga tentang Al-Masihud Dajjal. Tidak usah pula ada di antara kita yang berdoa, "Ya Allah, penasaran ambo Dajjal ya Allah. Sampaikanlah umuambo ke menceliak Dajjal." Tak usah Bapak Ibu. Karena fitnah Dajjal itu dahsyat dan berbahaya. Betul-betul fitnah. Di mata kita, yang tampak oleh kita, dia memperlihatkan yang hak, padahal itu batil. Dan yang batil yang dia perlihatkan itu sebenarnya hak. Bahkan Dajjal di depan manusia mampu membelah dua orang. Ada seseorang dipanggilnya, seseorang datang, dibelah duanya. Dajjal nyobalah Pak, you memang tak balah duanya. Lalu Dajjal melangkah di antara dua tubuh yang sudah terbelah tadi. Lalu tubuh itu kembali lagi seperti semula. Dan itu dilakukan oleh Dajjal tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak beriman tentu bisa terpengaruh oleh fitnah Dajjal ini. Ada orang bertanya, "Pak, kau mohon maaf Pak, tidak menyinggung sia-sia Pak. Cuma yang tersinggung ya alhamdulillah." "Ustaz, alah jaleh di kanyang Dajjal kafaro. Bahako adojo yang mengikuti Ustaz.
Kiasnya ada di zaman awak Pak. Alah jaleh dibungkus rokok tu, rokok membunuhmu, waduh jangan balik Pak. Itu lebih kurang situ Pak. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap perlu kita ajarkan anak cucu kita untuk bersiap-siap menghadapi Dajjal yang tak tahu kapan datangnya. Dan tidak ada sejengkal pun permukaan bumi kecuali Dajjal datang ke sana. Tak akan dilewatkan walaupun sejengkal, kecuali Makkah dan Madinah. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, nanti di akhir masa, di akhir zaman, Madinah itu akan bergoncang dan mengeluarkan orang-orang munafik dan orang-orang fasik yang ada di dalamnya. Madinah. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara kita agar terlindung dari Dajjal. Yang pertama tentu berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir, ta'awadhu min arba', kata Rasulullah. Berlindunglah dari 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur, dari azab jahannam, kemudian dari fitnah, ujian. Fitnah itu apa Ibu? Dalam bahasa Al-Quran artinya adalah ujian, cobaan. Ketika kita baca ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu artinya adalah cobaan dalam agama itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Artinya murtadnya seseorang itu lebih besar jarimahnya daripada seseorang terbunuh. Agama itu jauh lebih berharga. Baru setelah itu nyawa. Nah, kadang dalilnya pas, cuma penempatannya tidak pas. Ada orang pemungut tak tuduh. Biasanya di pesantren kau. Anak pesantren kau biasanya hafal dalil. Kau terumpam bos saya ambil. Kamu yang ngambil ya? Enggak, jangan fitnah. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Anda itu. Beda konteks. Al-fitnah di sini maksudnya ujian, musibah. Kalau fitnah yang dimaksud tuduhan itu dalam bahasa Arab disebut at-tuhmah atau buhtan. Nah, itu baru tuduhan. Tapi kalau fitnah itu artinya adalah ujian, cobaan. Tapi kalau fitanah pakai ta itu artinya cerdas. Fatanah. Salah satu sifat Nabi, fatanah, itu cerdas pakai ta. Kalau pakai ta itu artinya cobaan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab jahannam, dari ujian cobaan manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, dan dari cobaan atau ujian Masihud Dajjal. Ini yang pertama nih. Dan biasakan kita membaca doa ini. Setidaknya kita baca doa ini. Dan bagi makmum, mohon bersabar kalau ada imam yang agak panjang tahiyat akhirnya sedikit. Mungkinnya sedang baca doa kau Pak. Jangan dikode je imam kalau agak lamus. Kadang agak lamus kita. Imam sedang baca doa Pak. Innaka Hamidum Majid. Berhenti sebentar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum. Atau kalau mau ditambah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu sebelum salam. Sebelum salam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini yang pertama, berdoa, berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal. Yang kedua, itu salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama, tentu kalau lebih bagus 110 ya. 110-nya kita hafal. Kalau tidak bisa mungkin 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir atau ayat manapun lah dari Al-Kahfi, dan kita hafalkan anak cucu kita dari sekarang itu Al-Kahfi. Al-Kahfi. Berikutnya juga kalau kita mendengar Dajjal, kita tidak tahu kapan Pak. Kita tidak tahu kapan Dajjal itu turun. Jelas hari kiamat, hari Jumat. Tapi kapan Dajjal itu turun, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tak dengar Dajjal lah turun, pindah ke kota lain. Kita harus pindah-pindah terus. Begitu ajaran dari Rasulullah SAW. Kalau kita mendengar turunnya Dajjal, ambo lupa teks hadisnya,
Tapi maksud dari hadisnya seperti itu. Ketika kita mendengar Dajjal turun di sebuah tempat, nah maka kita pindah-pindah, hijrah-hijrah. Jadi tidak apa-apa, dipersiapkan bekal dari sekarang. Ya tentu bekal yang terbaik adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita masuk ke hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu adalah agama. Maka dari dua kata ini saja kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kata-kata nasihat tidak bisa dipakai kecuali untuk hal yang baik. Sini. Saya nasihati kamu cara mencuri yang baik. Tidak bisa nasihat dipakai untuk cara mencuri yang baik. Tidak bisa nasihat dipakai untuk cara agar tidak ketahuan melakukan pelanggaran. Tidak. Nasihat adalah agama, dan agama adalah nasihat. Bahkan sebagian ulama memaknai hadis ini adalah man la nasihatah la dinalah. Barang siapa yang tidak mau menasihati atau tidak mau menerima nasihat, la dinalah, agamanya sedang kurang. Sebagaimana iman bisa naik bisa turun, agama pun bisa kondisinya sempurna dan tidak sempurna. Semua syariat Islam itu berujung kepada nasihat, dan pangkalnya juga nasihat. Walaupun nasihat tidak termasuk dari rukun Islam, tapi dengan nasihatlah rukun Islam bisa tertegakkan. Sekarang, apa arti nasihat? Ad-dinun nasihah. Apa arti an-nasihah? Secara bahasa Bapak Ibu dimuliakan Allah, nasihat itu adalah safa, khalas, murni. Itu arti nasihat secara bahasa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ketika kita mendengar agama adalah nasihat, langsung yang terpikir oleh kita penasehat dan yang dinasehati. Selalu seperti itu. Nasihat itu antara dua orang, antara dua pihak, yang menasehati dan yang dinasehati. Ketika kita melihat ada teman, kawan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, kita nasihati. Ingat sabda Rasulullah, la yashrabanna ahadukum bishimalihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat teman masuk masjid dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, kita nasihati. Ketika kita melihat teman bermalas-malasan, beramal saleh, beribadah, melakukan ketaatan, kita nasihati. Apakah itu nasihat? Ya, tapi itu nasihat dengan makna yang sempit. Adapun makna yang luas dari nasihat, kita ambil makna bahasanya. Safa, murni, suci. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat yang dari agama dan untuk agama ini untuk siapa saja ya Rasulullah? Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Agama ini intinya adalah nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-hajju arafah. Inti dari haji adalah arafah. Maka ad-dinun nasihah, inti dari agama adalah nasihat. Dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat agama. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Rasulullah mulai dengan lillahi, untuk Allah. Bagaimana kita menasihati Allah? Mustahil kita menasihati Allah kalau kita pakai makna yang sempit tadi. Menasihati orang yang lalai, menasihati orang yang salah, menasihati orang yang malas, itu makna sempit. Maka yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, kita pakai makna yang besar. Apa itu? Mengikhlaskan, memurnikan semua amal soleh kita hanya untuk Allah. Menjadikan aktivitas kita targetnya adalah ridha Allah. Allah ridha atau tidak? Kalau Allah ridha, laksanakan. Kalau Allah tidak ridha, ganti dengan yang Allah ridhai. Apapun itu. Tak ada gunanya harta banyak, rumah megah, mobil mewah, tapi Allah tak ridha. Apa gunanya? Apa gunanya anak gagah, cantik, pasangan kita sempurna rasanya bagi kita, membuat semua orang iri, tapi Allah tak ridha.
Apa gunanya teman di Facebook banyak, subscriber YouTube banyak, follower di Instagram banyak, tapi Allah tak ridha dengan konten-konten yang kita berikan? Tak ada gunanya. Berarti tidak nasihat kepada Allah. Dia tidak sedang memberikan, dia tidak sedang melakukan nasihat kepada Allah. Ingat, maksud nasihat dengan makna yang lebih luas. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lillah. Nasihat untuk Allah itu adalah kita berharap ketika Allah Subhanahu wa taala menemukan kita saat kita melakukan perintah Allah, dan Allah tidak menemukan kita saat orang lain sedang melakukan larangan Allah. Itu yang kita usahakan. Sederhananya Bapak Ibu, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah ini maksudnya adalah hubbullah, mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, dia akan mengagungkan Allah. Orang yang mencintai Allah, dia akan mensucikan Allah. Dia akan segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia akan bersegera menuju ampunan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya melakukan sesuatu, dia segera lakukan. Bapak Ibu mungkin masih ingat kisah saat turunnya ayat terakhir yang mengharamkan khamar. Khamar itu kan Bapak Ibu diharamkan bertahap, tidak langsung. Karena memang khamar itu betul-betul menjadi budaya yang sudah mengakar di kalangan Quraisy. Ini sebelum khamar diharamkan, termasuk yang suka mabuk itu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Karena beliau orang lapangan, beliau suka berburu. Ini sebelum khamar diharamkan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau mendengar mungkin cerita ada sahabat yang minum khamar, mungkin itu terjadi sebelum khamar diharamkan. Nah, di khamar itu ada tahapan-tahapannya. Ketika masuk tahapan terakhir khamar diharamkan, ada riwayat yang mengatakan saat itu juga Madinah banjir khamar. Apa maksudnya banjir khamar? Semua sahabat membuang khamar mereka. Mereka bersegera menyambut seruan Allah. Tidak ada yang berfikir, sayang dibuang, bujua salah. Sayang dibuang, koleksi salah. Tidak ada. Semua langsung membuang khamar mereka. Makanya muncul riwayat yang mengatakan saat itu Madinah banjir khamar, terbuang. Ketika ayat hijab turun, itu sahabiat, azwajun Nabi, sahabiat itu sahabat-sahabat yang wanita segera mengambil apapun yang bisa mereka ambil untuk menutupi tubuh mereka dengan hijab. Nah, ini orang-orang yang an-nasihatu lillah. Dia punya nasihat untuk Allah, nasihat bagi Allah, ikhlas beramal. Dia letakkan Allah nomor satu antara romangan tua dan solat tahajud. Awak tak jago? Jam 3:30 Allah buat kita bangun, kita masih ngantuk, tapi kita bisa melihat jam 3:30. Muncul dua pilihan di kepala kita, tahajud yang ini adalah nasihatulillah, atau tidur yang ini adalah untuk kepentingan kita. Di sini diuji an-nasihatulillah kita, di sini diuji. Mana yang kita dahulukan saat ada dua kepentingan, satu untuk Allah, satu untuk kita? Mana yang kita dahulukan? Yang bisa menjawab hanya kita dan amal kita masing-masing, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat datang kota infak, kemudian ada uang. Ini uang ini untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah urusan. Mana yang kita dahulukan, urusan Allah atau urusan kita? Tentu ini dengan keimanan dan ilmu yang mantap akan terrealisasi. Jangan sampai, bukan berarti Bapak Ibu tinggalkan dunia. Kalau begitu Ustaz, 3 tu ambo, 2 rumah ambo mewakafkan. Sudah tu apa kamu mau ngontrak? Tidak. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh beberapa sahabat. Setidaknya ada 3 sahabat. Satu, tidak tidur-tidur. Ya Rasulullah, saya tidak mau tidur. Saya mau qiyam saja. Saya mau mendirikan seluruh malam. Padahal perintah Allah kepada Nabi, qumil laila illa qalila. Ada illanya di situ. Dirikan malam, tidur sebagiannya, tidur sebagian kecilnya. Maka kata Rasulullah, saya qiyamul lail, saya tahajud, saya juga tidur. Tetap ada jatah dunia, Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Ada sahabat yang mengatakan, saya tidak mau menikah. Kalau kini tidak berhenti cerita tentang nikah, Pak. Cuma ini di masa Nabi dulu untuk membuktikan bahwa tetap ada bagian dunia yang harus kita perhatikan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa jatah dunia. Karena dia sedikit, maka khawatir terlupakan. Makanya turun ayat itu, jangan lupa jatah dunia kalian. Ada sahabat yang bilang, saya tidak mau tidur, saya mau qiyam terus. Ada yang bilang, saya tidak mau menikah. Karena kalau sudah sibuk dengan istri, nanti punya anak, nanti punya cucu, saya mau sibuk dengan Allah saja. Kata Rasulullah, saya menikah dan saya beribadah. Ada yang bilang, ya Rasulullah, saya tidak mau makan banyak-banyak, saya mau puasa terus. Puasa berbukus ketik tu, besok puasa berbukus ketik. Kata Rasulullah, saya makan dan saya juga puasa. Dan Rasulullah sebaik-baik manusia yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencintai Allah. Nasihatulillah, nasihat bagi Allah, bukan berarti meninggalkan dunia begitu saja, salah. Sederhananya adalah nasihatulillah, kita jadikan semua yang kita punya di dunia ini sebagai perantara untuk mendatangkan ridha Allah. Ini yang pertama, an-nasihatu lillah. Kemudian yang kedua, kata para sahabat, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah, karena kita umat Nabi Muhammad tentu untuk Al-Quran. Sama dengan makna bahasa tadi. Kita tidak mungkin menasihati Quran, kita bilang bertakwalah kepada Allah, jangan malas, kan tidak mungkin. Jadi nasihat seperti itu maknanya sempit. Kita pakai makna yang lapang tadi, makna yang luas tadi, yaitu as-safa, suci, bersih, murni. Kita tunaikan hak masing-masing, tunaikan hak Allah, tunaikan pula hak Al-Quran. Salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah tilawatul Quran. Berbeda tilawah dengan qiraah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau qiraah itu baca kapan ingat, baca di waktu yang tersisa. Kalau tilawah mengalokasikan waktu untuk baca Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu. Bukan yaqra'unahu, tapi yatslunahu, tilawah, terus menerus. Bahkan ya, dalam riwayat dikatakan termasuk kelalaian yang besar saat kita tidak bisa khatam dalam 30 hari. Sebahagian kita sangat disayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalaulah bukan karena salat, dia tidak akan baca Quran sehari itu. Kalaulah bukan karena salat, sebahagian kita tak baca Quran. Padahal Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu penenang hati. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sumber keberkahan. Al-Quran sumber kekuatan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan hari-hari kita itu selalu bersama Al-Quran. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan buat tidur saya nyenyak kecuali saya sudah baca Quran. Dan kami mendapati dulu waktu masih kuliah, ada salah seorang pembina asrama kami, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu betul, beliau tidak akan tidur kecuali setelah menyelesaikan wirid bacaan Qurannya hari itu. Beliau punya wirid 2 juz sehari. Dulu waktu di Mesir, sebahagian mahasiswa bekerja menjadi koki. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film apa yang Mesir ini, ketika cinta bertasbih itu, kan itu latarnya Mesir ya, mahasiswa Mesir. Memang betul banyak yang seperti itu, penjual bakso, penjual tempe. Tapi kisah perjodohannya tidak semua kayak gitu, di novelnya gitu. Cuma kisah jualannya Pak Bu, banyak yang menjadi koki. Orang Minang nih banyak yang menjadi koki nih, mendapat untung dari suku Minangnya. Kamu Minang ya, pasti pandai masak. Padahal tidak pandai masak. Lagi sih micin lama. Kalau di Mesir itu kan begitu, yang penting lama aja Pak. Jadi abang kami ini, pembina asrama kami ini, selalu pulang sampai di rumah itu paling cepat jam 12 malam. Karena beliau diamanahi untuk menutup kedainya. Jadi setelah beliau masak, Insya Allah. Dan
Kami kamar bersebelahan dengan beliau. La uzaki ahadan 'ala Allah, tetapi beginilah kenyataannya. Jadi beliau itu selalu bahasa awaknya sepanik-panik beliau pulang, beliau pasti tilawah. Dan pernah kami dulu menjagoan beliau talambik subuh. Kami lah sudah solat subuh ke bawah, pas dicaliak di musola, dicaliak tak ada beliau, langsung cek ke atas. Beliau sedang takaluk Pak Ibu dimuliakan Allah, tersandar di kasur baca Quran. Ya, kita tak lihat terlambat subuhnya, dia masih di waktu subuh. Ya, mungkin kena terlalu lelah, tapi beliau begitu terikat dengan Quran. Perjalanan kalau di Mesir itu biasa. Biasa di dalam bis, di dalam angkot baca Quran Bapak Ibu biasa. Kalau di Siko bawa tas Sarawak naik seketik ke jangguip baca Quran dia toto. Kosong langsung tu Pak. Isang kurang anak kamu meledak. Baca salam saja di Siko naik angkot mencalik orang. Salam mana angkot. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, pastikan kita ada wirid sehari itu wajib baca Quran. Tak mesti satu juz, sehalaman jadi, setengah halaman jadi. Ustaz, saya susah baca Quran. Bacalah cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Baca aja buku tafsir. Yang penting ada interaksi kita dengan Al-Quran setiap hari. Sekali sehari wajib ada interaksi kita dengan Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang kalaulah tidak karena salat dia tidak baca Quran. Itu bisa dibuktikan nanti Bapak Ibu dimuliakan Allah dari salat ke salat. Mulai dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat fajar, ada tidak dia baca Quran? Ini baca Quran. Betul-betul duduk, meluangkan waktu 15 menit, 10 menit, matikan handphone atau pakai flight mode, buka aplikasi Quran atau taruh handphone di samping, buka mushaf. Kalau HP awak tetap ide Bapak Ibu, itu yo ragu amboka jadi baca Quran. Malah ketika baca Quran tu banyak SMS masuk, banyak WA masuk, banyak notif masuk. Ini bisa jadi syaitannya kita. Maka hati-hati. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, nasihat untuk kitabullah adalah kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran. Kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah bertambah takutnya mereka saat membaca ayat tentang neraka? Tidakkah bertambah iman mereka, ketakutan mereka kepada Allah saat membaca tentang azab Allah, Allah yang maha membalas, azizun dzuntiqam? Tidakkah mereka bertambah harapan mereka kepada Allah saat membaca ayat-ayat rahmat, saat membaca nikmat syurga? Itu yang tadabbur. Atau mungkin hati kita sudah terkunci? Berapa banyak Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dalam riwayat dikatakan Umar bin Al-Khattab pernah jatuh pingsan gara-gara mendengar ayat Allah, inna azab rabbika lawaqi'. Pingsan Umar gara-gara ayat itu. Sesungguhnya azab Allah itu nyata. Umar Pak, sebagak tu pingsan mendengar ayat itu. Kita berapa kali kita berlalu ayat tentang neraka, berlalu ayat tentang azab Allah, berlalu ayat. Am ala qulubin aqfaluha? Apakah mungkin karena hati kita sudah tergembok? Na'udzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat untuk kitabullah. Kita tunaikan hak-hak kitabullah. Sudahlah, coba kita evaluasi mana yang lebih banyak, kita baca HP atau baca Quran. Ketika disuruh cobalah tilawah, tidak ada waktu. Ketika baca HP, buka media sosial, dari atas ke bawah, diulang lagi. Biasa, tidak terasa sudah setengah jam, sudah 2 jam. Baca Quran 2 menit sudah rasa setengah jam, 3 menit sudah rasa 1 jam. Baru sebentarlah mengantuk, buka HP hilang ngantuk. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, an-nasihatu li kitabillah. Inilah nasihat untuk kitabullah.
Coba evaluasi masing-masing kita. Bagaimana saat ini hubungan kita dengan Al-Quran? Jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku tidak baca Quran. Kaumku hanya baca Quran saat MTQ saja. Kaumku hanya baca Quran saat Ramadan saja. Kaumku hanya baca Quran saat screening mau menikah saja. Kaumku hanya baca Quran saat ada yang meninggal saja. Ya Allah, Quran mereka berdebu saat mereka ambil karena jarang dibuka, jarang disentuh. Bayangkan Rasulullah mengadu kepada Allah tentang mereka yang menghajar, artinya yang tidak peduli dengan Al-Quran. Maka ketika sahabat bertanya, an-nasihatu liman? Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi. Inilah nasihat untuk kitab Allah. Inilah nasihat untuk Al-Quran. Bukankah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Quran ini ruhan, ruh kita. Maka orang yang ada hubungan dengan Al-Quran, dialah sejatinya yang hidup. Dan mereka yang terputus hubungan dengan Al-Quran, tidak baik interaksinya dengan Al-Quran, mereka itu kal mayyit, seperti mayat hidup yang sejatinya mereka tidak ada artinya untuk hidup. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nanti ada wali a'immatil muslimin wa ammatihim. InsyaAllah kita akan lanjutkan minggu ke-4 bulan depan insyaAllah, kalau Allah berikan usia yang panjang dan usia yang cukup. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Pasti banyak salah, pasti banyak khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kepada kita semua kami mohon maaf. Tidak penting berapa hadis yang kita hafal, tetapi yang penting berapa yang kita amalkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.